بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, kalimat yang merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji baginya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luas, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang ilmu agama, mempelajari tentang mengerti Al-Quran, mempelajari tentang makna kalimah demi kalimah, ayat demi ayat, kemudian memahami tentang maksud dan kandungan daripada ayat tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan di dalam memahami dan mengerti Al-Quran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Naam. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran, surah Al-Muzammil. Naam, surah Al-Muzammil. Silakan dibuka bagi yang mempunyai buku ni. Surah Al-Muzammil. Sebentar ana buka dulu bukunya. Baik, kita insya-Allah taala akan memulakan daripada ayat yang pertama, di mana surah Al-Muzammil ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 20 ayat. Kebanyakan dalam surah Al-Muzammil ini menceritakan atau menjelaskan tentang perintah salat malam, iaitu salat tahajud. Naam. Surah Al-Muzammil. Baik, ana share dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil, ya, artinya ya ayyuhal muzammil. Ayat yang pertama ini dimulakan dengan ya nida, yaitu ya untuk memanggil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud orang yang berselimut di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Yakni di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni ya ayyuhan naim, wahai orang yang tidur. Yang berkata seperti ini yaitu sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Kemudian Ad-Dhahhak, kemudian As-Sudi. Kemudian As-Sudi. Kemudian Qatadah berkata al-muzammil fi siyabihi, yaitu orang yang berselimut. Fi siyabihi yang yang memakai kain untuk dijadikan selimut. Al-muzammil fi siyabihi. Yang menutupi atau yang berselimut di dalam bajunya. Jadi ayat ayyuhal muzammil ini, ayat yang pertama ini ditujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-muzammil di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya al-muzammil? Al-muzammil adalah orang yang berselimut. Al-muzammil di sini merupakan isim fa'il yang diambil dari perkataan zammala yuzammilu. Zammala yuzammilu. Jadi al-muzammil, zammala itu adalah orang yang menyelimuti atau yang berselimut. Jadi al-muzammil ini maknanya orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan al-muzammil? Tujuannya dia apa? Tujuannya di ayat yang kedua nih. Umil laila illa qalila. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan atau menyebut nama baginda secara langsung ya Muhammad atau ya ayyuhar rasul, tetapi di sini ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya, umil laila illa qalila, qumil laila, qum bangunlah al-laila di waktu malam. Qum bangunlah al-laila di waktu malam. Jadi di sini perintahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk bangun di waktu malam. Qum di sini merupakan fi'il amar daripada perkataan qama yaqumu, yang artinya qama dia telah bangun, yaqumu dia sedang bangun atau akan bangun, qum bangunlah. Qum bangunlah. Ya. Jadi asal dia adalah qum. Ini di sini tak boleh menulis. Jadi asal dia adalah qum. Bangunlah. Umil laila, bangunlah al-laila di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Illa qalila, kecuali sedikit. Al-laila di sini maknanya malam, illa kecuali, qalilan sedikit. Jadi maknanya qalilan di sini maknanya sedikit. Illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi apa ini maksud dalam ayat yang kedua ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam mengerjakan salatul lail
mengerjakan salat malam yang disebut dengan salat tahajud. Qumil laila illa qalila. Ya, diperintahkan untuk mengerjakan salat malam, maksudnya ini bukan semalam penuh. Karena di sini ada perkataan illa qalila, kecuali sedikit. Illa qalila, kecuali sedikit. Nah, yang dimaksud malam di sini yaitu ayat yang ketiga. Nisfahu, yaitu seperdua atau separuh. Nisfa di sini bermakna separuh. Nisfun. Perkataan nisfahu di sini separuhnya. Nah, jadi perkataan nisfa di sini maknanya separuh, dimudhafkan kepada isim dhamir hu. Nah, tengok tu. Nisfahu, seperdua daripada malam itu atau separuh daripada malam itu. Jadi hu di sini dhamirnya merujuk kepada perkataan al-lailah. Nisfahu, seperdua dari malam itu. Awinqus minhu qalila, atau kurangi ya daripada malam itu sedikit. Awinqus minhu qalila, atau kurangi daripada malam itu sedikit. Nah, perkataan di sini perkataan nisfahu awinqus minhu qalila. Au di sini bermakna atau. Ungkus maknanya kurangilah. Ungkus di sini merupakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi daripada fi'il bukan silap ya, bukan fi'il madhi, tetapi fi'il amar. Diambil dari perkataan naqasa yang kusuk, mengurangi. Jadi di sini perkataan awinqus atau kurangilah minhu daripada nisfahu, bukan minhu di sini isim dhamirnya merujuk kepada nisfahu. Awinqus minhu, atau kurangi daripada seperdua itu qalilan, sedikit. Qalilan, sedikit. Jadi min di sini, min adalah huruf jar, ya. Min masuk ke dalam isim dhamir hu. Ya, ke dalam dhamir isim hu. Setiap isim dhamir mempunyai rujukan. Hu di sini merujuk kepada nisfahu. Jadi awinqus maknanya atau kurangilah minhu daripada seperdua atau separuh malam itu qalilan, sedikit. Jadi di sini yang dimaksud bangun malam adalah separuh malam. Nah, jadi separuh malam itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengerjakan qiyamul lail, salat malam, ataupun kurangi daripada seperdua malam. Ya, kurangi daripada seperdua malam. Kurangi sedikit. Auzid alaihi, ataupun tambah. Auzid maknanya menambahkan. Diambil dari perkataan zada yazidu. Auzid alaihi, makna asalnya zid di sini maknanya menambahkan. Diambil daripada fi'il madhi, zada dia menambahkan, yazidu dia akan menambahkan. Auzid alaihi, ataupun tambahkan, atau makna lainnya yang lebih sesuai, atau lebih. Ya, auzid alaihi, atau lebih daripada seperdua itu. Ya, jadi makna aslinya zid di sini adalah menambahkan atau lebihkan, ya. Jadi makna yang sesuai dalam ayat ini auzid alaihi, ataupun lebihkan daripada seperdua itu. Nah, jadi alaihi di sini isim dhamirnya merujuk kepada nisfahu. Warattilil Qur'ana tartila. Warattil dan bacalah. Perkataan rattala di sini bermakna membaca dengan tartil. Ya, rattil di sini merupakan fi'il amar yang diambil daripada perkataan fi'il madhi rattala yurattilu, yaitu membaca dengan tartil, membaca dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu tartilan, dengan tartil atau perlahan-lahan. Ya.
Jadi Al-Quran di sini kedudukan dia menjadi maf'ul bihi, menjadi objek daripada perkataan rattil. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Sedangkan tartilan di sini merupakan masdar, ya, masdar dari perkataan rattil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Jadi ini merupakan perintah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dalam salatnya itu membaca Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil? Yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, sekali dengan mentadabburi dan memikirkan tentang makna dan maksud Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan tartil. Ya, kalau kita kembali kepada para pendapat ulama, ada yang mengatakan tartil ini maknanya adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Yaitu dengan cara membaca sesuai dengan waqaf atau sesuai dengan panjangnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana yaqra'us surata fayurattiluha. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah dalam Al-Quran, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca dengan tartil, membaca dengan perlahan-lahan, ya, membaca dengan perlahan-lahan, tidak membaca dengan laju. Ditadabburkan maknanya, dipikirkan tentang kandungan dan isinya, hatta takuna atwala min atwalin minha, sehingga bacaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu panjang, ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga disebutkan annahu su'ila an qira'ati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi ini pernah ditanya macam mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Quran, ya, sama ada dia membaca di waktu salat wajib ataupun salat sunnah. Maka apa jawaban Anas? Faqala kanat maddan, yaitu bacaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panjang. Yang dimaksud panjang apa maknanya? Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah. Ketika membaca perkataan bismillahirrahmanirrahim, maka baginda memanjangkan bacaan bismillahi. Jadi tidak dibaca bismillahi, ya, dibaca sesuai kedudukan matnya. Kalau bertemu dengan perkataan yang panjang, maka beliau akan membacanya dengan panjang, ya. Wa yamuddur rahmani, kemudian baginda memanjangkan bacaan ar-rahman. Wa yamuddur rahimi, dan juga memanjangkan bacaan ar-rahim. Tengok ni. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ya, daripada Ummu Salamah. Sekarang Ummu Salamah menceritakan bahawa Ummu Salamah ni pernah ditanya macam mana bacaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Ummu Salamah? Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Ni bacaan tartil baginda, iaitu baginda ketika membaca Al-Quran, dia maksudnya memutus, ya, atau memotong setiap ayat. Maksudnya berhenti di setiap ayat. Berhenti, ya, bukan memotong. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Beliau itu berhenti di setiap ayat. Jadi kalau beliau itu sudah sampai kepada suatu ayat dan mau pindah kepada ayat yang lain, beliau itu berhenti dulu, mengambil nafas sejenak. Ini merupakan keindahan dalam membaca Al-Quran. Supaya kenapa? Supaya Quran itu dapat dipahami, ya, dapat dipahami dan dapat direnungkan tentang makna-maknanya. Bahkan membaca Al-Quran, ya, dengan tartil itu merupakan salah satu daripada salah satu daripada kewajiban seorang Islam membaca Al-Quran, karena tartil itu merupakan hiasan daripada Al-Quran, dan menghiasi bacaan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang wajib, ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ini riwayat Imam Bukhari. Zayyinu
Ya, hiasilah Al-Quran. Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suara-suara kamu. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam hadis ini? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid. Macam mana membaca Al-Quran dengan tajwid? Yaitu hukum ematnya betul, ya. Kemudian makhrajnya betul, sifatnya betul, kemudian memberikan hak-hak terhadap wakaf yang terdapat dalam ayat tersebut. Setiap dia berjumpa dengan wakaf, ya, yang mengharuskan dia berhenti, maka dia berhenti. Ini yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil. Menghiasi bacaan Al-Quran. Ya, menghiasi bacaan Al-Quran. Bukan kita membaca Al-Quran dengan taranum, bukan. Yang dimaksud menghiasi bacaan Al-Quran itu dibaca dengan tartil, dibaca dengan betul. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan walaysa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya, man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk daripada golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan baik. Tengok ni. Malaysa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk daripada golongan kami orang yang tidak memperelok, memperindah bacaan Al-Quran. Macam mana memperindah bacaan Al-Quran itu? Yaitu dengan tajwid. Dengan tajwid. Bagaimana agar pembacaan kita itu bertajwid? Maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Ya, mempelajari ilmu tajwid itu merupakan kewajiban bagi kita, karena seseorang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka bacaan dia akan mendapati banyak kesalahan dalam bacaan dia. Ya. Walaysa minna man lam yataghanna bil Quran. Kata Ibnul Jazari, bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu adalah wajib. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Lupa. Dalam Matal Jazari disebutkan yang artinya seperti ini. Membaca Al-Quran itu dengan tajwid itu adalah wajib. Sesiapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka ianya berdosa. Maka ianya berdosa. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Mengambil atau membaca dengan tajwid adalah wajib. Barang siapa yang tidak memperelokkan Al-Quran bacaannya, maka dia berdosa. Jadi itulah warattilil Qur'ana tartila. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda agar di dalam bacaan Al-Quran yang dibaca ketika salat malam itu dibaca dengan penuh perlahan-lahan, dibaca dengan tartil, dibaca dengan tajwid dan sebagainya. Baik, kemudian ayat yang ke-5. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Inna sanulqi, sesungguhnya kami. Perkataan inna di sini bermakna sesungguhnya kami. Kita berjumpa lagi dengan perkataan inna. Ini sesungguhnya saya atau sesungguhnya aku, inna sesungguhnya kami. Sanulqi 'alaika qawlan saqila. Inna sesungguhnya kami, sanulqi 'alaika akan menurunkan kepadamu qawlan saqila, perkataan yang berat. Sanulqi di sini bermakna menurunkan. Ya, menurunkan. Sanulqi 'alaika, menurunkan kepada kamu, itu kepada kamu Muhammad, qawlan, sebuah perkataan, saqilan, yang berat. Qawlan ini merupakan masdar daripada qala yaqulu qawlan, bermakna perkataan, ya. Saqilan, yang berat. Saqilan, yang berat. Ini menjadi sifat daripada qawlan, yang berat. Jadi makna saqilan di sini maknanya berat. Jadi apa yang dimaksud ayat yang kelima ini? Inna sanulqi. Inna sesungguhnya kami.
sanulqi akan menurunkan alaika kepada kamu wahai Muhammad qaulan saqilan ucapan atau perkataan saqilan yang berat atau yang sangat berat. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mewahyukan, akan menurunkan Al-Qur'an tahapan demi tahapan di mana Al-Qur'an itu sangat berat sekali untuk diterima. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu terdapat amalan-amalan yang berbentuk perintah dan berbentuk larangan. Di dalamnya terdapat perintah salat, perintah zakat, puasa, haji, kemudian beramal baik, kemudian di dalamnya terdapat ancaman, kemudian di dalamnya terdapat balasan surga, ancaman neraka, penjelasan tentang tauhid, kemudian syirik dan sebagainya. Ya, jadi Al-Qur'an itu begitu berat apabila diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sesungguhnya aku ini akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat yaitu Al-Qur'an. Nah, kalau kita tengok nih beberapa tafsiran daripada ulama Al-Hasan dan Qatadah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Hasan dan Qatadah berkata, apa yang dimaksud inna sanulqi 'alaika qawlan saqila yaitu al-'amalu bihi, yaitu mengamalkan Al-Qur'an itu sangat berat sekali. Ya. Jadi yang dimaksud qaulan saqila itu maknanya adalah mengamalkan qaulan saqila, perkataan yang berat itu sangat berat sekali. Kemudian dikatakan lagi waqila saqilun waqta nuzulihi, yaitu berat ketika turunnya Al-Qur'an itu min azamatihi, karena daripada saking agungnya Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran atau wahyu yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa cara. Di antaranya yang disebutkan terkadang wahyu itu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bunyi lonceng. Ya, bunyi lonceng. Di mana bunyi lonceng ini merupakan wahyu yang sangat berat sekali untuk diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga wahyu itu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berbentuk seorang lelaki, kemudian dia menyampaikan apa yang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menghafal dan menyimpan apa yang diperkatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Aku turunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Makanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap sesuai dengan keperluan atau kejadian yang terjadi kepada baginda dan para sahabat. Nah, kalau diturunkan secara sekaligus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda tidaklah akan kuat. Makanya Al-Quran ini diturunkan begitu lama, lebih daripada 20 tahun, yaitu bertahap-tahap, supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mudah untuk menerima dan mudah untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam. Nasyi'ah di sini maknanya bangun, ya, bangun. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam. Hiya ashaddu wat'aw, lebih tepat untuk khusyuk atau lebih sesuai untuk khusyuk, ya. Inna nasyi'atal laili, nasyi'ata maknanya bangun, al-laili di waktu malam. Jadi nasyi'atal laili, nasyi'ah di sini dimudhafkan kepada al-laili yang bermakna sesungguhnya bangun di waktu malam.
hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Lebih tepat, lebih sesuai untuk khusyuk di dalam membaca Al-Quran atau di dalam solat malam, wa aqwamu qila, dan lebih berkesan. Wa aqwamu qila, dan lebih berkesan. Tengok ni. Ya. Kalau kita tengok dalam terjemahan, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi maknanya asyaddu wat'an di sini lebih tepat atau lebih sesuai. Kalau kita tengok dalam tafsiran dia, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila wal maqsud anna qiyamal laili huwa asyaddu muwata'atan bainal qalbi wal lisan. Yang dimaksud bangun malam huwa asyaddu muwata'atan, iaitu lebih sesuai, lebih tepat di antara hati dan lisan. Maknanya seseorang yang bangun di waktu malam, kemudian dalam salatnya membaca ayat-ayat Al-Quran, maka bacaan itu akan menyambungkan, akan memberikan koneksi antara hati dengan lisan, dengan perkataan. Jadi ketika dia membaca Al-Quran itu, hati dengan lisan akan menyatu sehingga dia lebih khusyuk membaca Al-Quran. Wa ajma'a ala tilawati, dan lebih berkesan di dalam membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena di waktu malam itu waktu yang sangat sunyi, jauh daripada keramaian, berbeza dengan waktu siang. Waktu siang itu bising, ya, karena kita mendengar pelbagai perkataan manusia ataupun kita sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan di waktu malam itu waktu yang sangat hening, waktu yang sangat tenang, ya, tidak ada bunyi-bunyi, sehingga kita lebih memusatkan bacaan Al-Quran dan lebih khusyuk di dalam membacanya. Ini yang dimaksud inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Makanya kalau kita bangun malam, maka diusahakan membaca Al-Quran penuh dengan tartil, penuh dengan perlahan-lahan, kemudian baca dengan emat, dengan panjang, kemudian baca dengan penuh tadabbur dan penuh dengan penghayatan dan sebagainya. Karena di waktu itu sangat sunyi sekali, tidak ada keramaian, tidak ada kebisingan dan sebagainya. Makanya solat malam itu merupakan solat yang sangat agung, ya, solat yang sangat agung. Karena di situ waktu untuk memusatkan pikiran dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat dan bacaan Al-Quran. Nah, jadi perkataan wa aqwamu qila di sini maknanya lebih berkesan. Wa aqwamu qila, lebih berkesan. Jadi maknanya asyaddu wat'an, lebih sesuai untuk khusyuk. Wa aqwamu qila maknanya lebih berkesan. Bacaan lebih berkesan. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Nah, perkataan inna laka. Inna maknanya sesungguhnya. Laka bagimu. Atau kepunyaanmu. Atau laka bagimu. Fin nahari di waktu siang. An-nahari maknanya siang. Ya. Dimasuki oleh huruf jarfi maka bermakna di waktu siang. Ya, di waktu siang. Ini merupakan lawan kata daripada al-laila. Al-laila malam, an-nahari siang. Sabhan maknanya adalah urusan. Inna laka fin nahari sabhan. Sesungguhnya bagimu di waktu siang memiliki urusan. Inna laka fin nahari sabhan. Sesungguhnya kamu di waktu siang mempunyai urusan atau pekerjaan. Jadi sabhan di sini maknanya urusan atau kesibukan ataupun pekerjaan. Sabhan, tawilan yang panjang. Tawilan yang panjang. Inna laka fin nahari sabhan tawila.
Sesungguhnya bagimu di waktu siang mempunyai urusan yang sangat panjang. Jadi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melakukan salat malam di separuhnya atau sepertiganya atau boleh sedikit lagi. Kemudian Allah memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan tartil, ya, karena di waktu siang itu merupakan waktu untuk untuk bekerja, untuk menguruskan segala sesuatu. Jadi di waktu siang itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat memiliki kesibukan tersendiri. Jadi di waktu malam itu merupakan waktu atau kesempatan untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam dan bacaan tartil dan bacaan Al-Qur'an secara tartil. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, wa di sini bermakna dan. Wadhkur dan sebutlah. Wadhkur dan sebutlah. Di antaranya maknanya zakara yadhkuru bermakna menyebut atau bermakna mengingat dan sebagainya. Udhkur di sini merupakan fi'il amar yang diambil daripada fi'il madhi zakara yadhkuru. Zakara dia telah menyebutkan atau mengingat. Yadhkuru dia akan menyebutkan atau mengingat. Udhkur ingatlah atau sebutlah. Jadi udhkur di sini boleh bermakna sebutlah atau ingatlah. Wadhkur maknanya dan sebutlah. Apa yang disuruh sebut di sini? Isma rabbika, nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya tabtilan dengan penuh ketekunan. Wa tabattal ilaihi. Wa tabattal di sini bermakna beribadah. Ya, maknanya tabattala di sini bermakna beribadah atau beribadat. Wa tabattal ilaihi, dan beribadatlah kepadanya, yaitu kepada Tuhanmu, tabatilan penuh dengan ketekunan. Jadi untuk ayat yang ke-8 ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda itu sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Tuhannya. Jadi apabila di waktu malam itu kita boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna, ataupun kita boleh mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya dengan mengatakan alhamdulillah, kemudian bertasbih kepadanya subhanallah, atau mengagungkan namanya dengan menyebutkan Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi ini wadhkur isma rabbika, dan ingatlah atau sebutlah nama Tuhanmu. Maknanya di sini disuruh perbanyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir maknanya pelbagai zikir. Ya, pelbagai zikir kepada Allah. Jika dia mau istighfar ke, atau membaca hamdalah, atau membaca tasbih atau takbir, ataupun dia mau membaca Al-Quran dan sebagainya. Wa tabattal ilaihi tabtila, beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tekun. Adalah atau penuh dengan ketekunan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, Tuhan, ya, Tuhan yang menguasai arah timur. Rabbul masyriqi, Tuhan yang menguasai arah timur, wal maghribi, dan arah barat. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. La ilaha, perkataan Rabbul masyriqi, al-masyriqi ini maknanya arah timur. Jadi di sini perkataan Rabbu dimudhafkan kepada al-masyriqi. Rabbu, Tuhan yang menguasai atau yang memiliki, al-masyriqi, arah timur. Jadi kalau kita gabungkan maknanya Rabbul masyriqi, yaitu Tuhan yang menguasai atau memiliki arah timur. Karena ini sudah dimudhafkan, sudah disandarkan perkataan Rabbu kepada al-masyriqi. Wal maghribi, dan Tuhan yang menguasai arah barat. Ya, wa di sini bermakna dan. Rabbul masyriqi wal maghribi,
Tuhan yang menguasai arah timur, wal maghribi, dan arah barat. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. La ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, selain dia. La di sini merupakan la nafi lil jins, yang mentiadakan segala jenis. La ilaha, tidak ada Tuhan apapun. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Yang patut disembah dengan benar, illahu, kecuali dia. Illahu, kecuali dia. Ya. Jadi di sini perkataan hu merujuk kepada mana? Yaitu merujuk kepada Rabbuh. Merujuk kepada Rabbuh. Illahu, kecuali Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Tiada Tuhan selain dia. Siapa yang maksud dia di sini? Yaitu Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Fattakhidhu, maka jadikanlah dia. Kalau kita tengok dalam terjemahan, fattakhidhu, maka jadikanlah hu dia, yaitu Rabbul Masyriqi wal Maghribi, wakilan, sebagai wakil, yaitu yang menguruskan segala urusan. Wakilan, sebagai wakil. Kalau kita tengok kita sekarang tengok dalam terjemahan dia. Ayat yang ke-9. Apa terjemahan kira-kira? Fattakhidhu wakila, maka ambillah dia sebagai pelindung. Kalau kita tengok dalam terjemahan ni, tafsir web, maka ambillah dia sebagai pelindung. Boleh, semuanya boleh, semuanya benar. Fattakhidhu, maka jadikan Rabbul Masyriqi itu, maka jadikan dia wakilan, sebagai wakil. Al-wakil maksudnya, wakil itu maksudnya adalah yang mengurusi segala urusan. Siapa yang mengurusi segala urusan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun jadikanlah ia sebagai pelindung. Boleh juga. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-9 ini? Ayat yang ke-9 ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguasai arah timur dan juga menguasai arah barat. Segala apa yang ada di arah timur dan di arah barat itu merupakan kekuasaan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermaksud untuk mengakui bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai arah timur dan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai arah barat. Ayat sebelumnya disebutkan tadi, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa baginda diperintahkan hanyalah beringat, hanyalah menyebut nama Allah saja dan hanyalah beribadah kepada Allah saja. Kemudian ayat yang ke-9, bukan hanya itu saja tetapi mengakui bahwasanya yang menguasai arah timur dan arah barat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam ayat ini dikatakan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan yang patut disembah, ya, yang patut disembah dengan baik ataupun dengan benar, illahu, kecuali Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Fattakhidhu wakila, maka ambillah dia, maka jadikanlah dia. Dia yang dimaksud di sini, yaitu hu yang dimaksud di sini adalah Rabbul Masyriq, wakilan, sebagai pelindung atau wakil yang menguruskan segala urusan. Kemudian berikutnya ayat yang ke-10, wasbir ala ma yaquluna wahjarhum hajran jamila. Wasbir, dan sabarlah. Ya, isbir di sini merupakan fi'il amar yang diambil dari perkataan fi'il madi sabara yasbiru. Isbir. Sabara yasbiru. Sabara dia sabar, yasbiru dia akan sabar. Isbir, sabarlah. Nah, jadi setiap fi'il amar itu memiliki asal kata daripada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi perkataan isbir ni, fi'il madhinya adalah sabara, dia telah sabar. Ini merupakan kata kerja suruhan. Ya, isbir, dan bersabarlah.
ala ma yaquluna, atas apa yang diucapkan oleh mereka orang kafir atau orang musyrikin. Wahjurhum hajran jamila. Ala di sini bermakna atas. Ma apa? Ala ma atas apa? Yaquluna yang dikatakan oleh mereka. Nah, jadi di sini setiap fi'il madhi yang terletak setelah ma isim mausul, setiap fi'il mudhari atau af'alul khamsah yang terletak setelah ma di sini ma isim mausul, maka dia bermakna yang. Alama atas sesuatu atau segala sesuatu, yaquluna yang mereka katakan atau yang mereka ucapkan. Jadi yaquluna di sini merupakan af'alul khamsah. Fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Yaquluna, taquluna, yaqulani, taqulani, taqulina. Asal dia fi'il mudhari. Asal dia memang fi'il mudhari. Karena di sini diakhirkan oleh waw dan nun, maka ia lebih banyak disebut fi'il atau af'alul khamsah. Ataupun boleh kita sebutkan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Yaquluna yang mereka katakan. Maknanya yaquluna di sini menunjukkan orang ramai, yaitu orang-orang musyrikin. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka. Hajara yahjuru bermakna meninggalkan. Nah, makanya hijrah itu maknanya meninggalkan. Hajara yahjuru. Hajran wahjurukum, dan tinggalkanlah. Jadi perkataan uhjur di sini sama dengan bentuk isbir. Ya, bentuknya sama. Maksudnya uhjur di sini merupakan fi'il amr, kata suruhan. Kata perintah. Uhjur, tinggalkan. Siapa di sini yang disuruh tinggalkan? Hum, mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang musyrikin. Atau orang-orang kafir. Wahjurhum hajran jamila, dengan cara yang baik. Hajran jamila, dengan cara yang baik. Hajran di sini, yang ini hajran ni, untuk hajran di sini merupakan masdar, ya. Masdar daripada hajara yahjuru hajran. Jamilan, dengan baik. Ya, jamilan dengan baik. Jamilan ni banyak artinya. Ada yang bermakna baik, ada yang bermakna cantik, ada yang bermakna elok, ada yang bermakna macam-macam lah. Macam-macam. Jadi kalau kita nak terjemahkan atau artikan perkataan jamilan di sini, sesuaikan dengan keadaan ayatnya. Ya. Jadi di sini lebih sesuai dimaknakan dengan yang baik, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang cantik. Ya, sebab di sini perkataan sebelumnya wahjurukum hajran, dan tinggalkanlah mereka hajran jamilan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jadi apa yang dimaksud wasbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Jadi orang-orang musyrik ini, mereka itu sering atau selalu mencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu memperolok-olok, kemudian mencaci, kemudian merendahkan dan sebagainya. Intinya selalu terkeluar dari perkataan-perkataan orang musyrik ini, perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ia mencaci agama ataupun mencaci kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda di dalam menghadapi orang-orang musyrikin yang selalu menghina dan mencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau supaya beliau itu sentiasa sabar terhadap apa yang mereka katakan. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Apa ini maksud wahjurhum hajran jamila di sini? Maksudnya tinggalkan apa yang mereka ucapkan. Jangan hiraukan. Jangan balas perkataan-perkataan mereka yang menghina,
yang menghina itu dengan perkataan-perkataan yang menghina juga. Biarkan saja. Ini maksudnya wahjuruhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka yang menghina kamu, yang mencaci kamu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik maksudnya jangan membalas ucapan mereka itu dengan kata-kata yang keji juga, yang keji juga. Dengan perkataan-perkataan yang menghina. Biarkan saja. Biarkan saja. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wazarni, biarlah aku. Wazarni, dan biarkan aku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazarni, dan biarkan aku. Zar di sini bermakna membiarkan. Wazar, dan biarkanlah ni aku. Wal mukadzibina, wazarni wal mukadzibina, yang bertindak kepada orang-orang yang dusta. Wazarni wal mukadzibina, dan biarkanlah aku bertindak kepada orang-orang yang dusta itu. Wal mukadzibin di sini maknanya orang-orang yang mendustakan. Al mukadzibin. Ya, al mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzibina di sini merupakan kalimat yang berbentuk jamak. Bentuk mufradnya adalah al-mukadzibuh. Orang yang mendustakan. Kalau al-mukadzibuh. Kalau al-mukadzibina itu maknanya orang-orang yang mendustakan. Karena dalam kalimat ini diakhirkan oleh ia dan nun. Setiap kalimat isim apabila diakhirkan oleh ia dan nun itu menunjukkan jamak, orang ramai. Ini yang disebut dalam ilmu nahwu dengan jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan lebih daripada dua. Lebih daripada dua, maknanya jamak, maknanya ramai. Wal mukadzibina, dan orang-orang yang dusta atau yang mendustakan. Ya. Ulin na'mati, yang memiliki kemewahan atau nikmat. Uli di sini yang memiliki. An-na'mati itu maknanya kemewahan. Na'mat. Kemewahan atau kesenangan. Ya. Jadi di sini kata Allah, wazarni wal mukadzibina ulin na'mati. Biarkan aku yang bertindak kepada orang-orang yang dusta itu, ulin na'mati, yang memiliki kemewahan, wa mahilhum qalila, wa mahilhum, dan tundalah. Mahil di sini bermakna menunda, ya, atau menangguhkan. Wa mahilhum, dan tangguhkanlah mereka, qalilan, dalam waktu sementara. Wa mahilhum qalilan, dan tundalah atau tangguhkanlah mereka qalilan, dalam waktu sementara. Tengok ni. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-11 ni? Sebelumnya wa mahil di sini perkataan mahala yumahilu tamhilan. Mahil. Mahil di sini bermakna menunda atau menangguhkan. Jadi ini merupakan perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahilhum, tangguhkanlah mereka, tundalah mereka. Jadi hum di sini marji'ud dhamirnya, rujukan dhamirnya dia kembali kepada orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir. Qalilan maknanya sedikit ataupun sementara waktu. Nah, jadi di sini terjemahan dia, biarkanlah aku bertindak kepada orang yang dusta, yang memiliki kemewahan itu, dan tangguhkanlah mereka dalam waktu yang sementara. Nah, jadi apa yang dimaksud wazarni wal mukadzibin? Ya, jadi yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kepada mereka karena mereka telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka telah berlaku kesyirikan dan mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah mereka itu.
Kamu tidak perlu ikut campur untuk membalas mereka. Biarkanlah aku yang membalas mereka. Biarkanlah aku yang membuat perhitungan dengan orang-orang dusta itu. Kemudian di sini disebutkan ulin na'mati. Ulin na'mati yang memiliki atau yang mempunyai kemewahan. Ya. Memang dari dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu, mereka adalah orang-orang yang kaya, yang memiliki pelbagai kenikmatan, kemewahan. Mereka itu bersenang-senang ya dalam keduniaan dan sebagainya. Sedangkan orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman, mereka kehidupannya biasa-biasa saja. Bahkan kebanyakan daripada mereka itu tidak berkemampuan. Ya. Jadi mulai dulu sampai sekarang, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, mereka itu majoriti tergolong orang-orang yang sangat kaya, yang sangat mewah. Kita tengok pada zaman ini. Ya, kita tengok pada zaman ini, siapa yang berkuasa di dunia ini? Yang berkuasa kebanyakannya adalah orang-orang kafir. Ya, kalau kita tengok orang-orang kafir tuh mereka memiliki kekayaan, memiliki kendaraan-kendaraan yang sangat canggih, yang sangat mewah, kendaraan mereka, kereta mereka, BMW, Mercedes dan sebagainya. Jadi ini tidak apa? Kita tidak perlu apa nih? Kita tidak perlu takjub. Ya, merasa takjub kepada orang-orang kafir nih. Nah, kalau kita tengok kan di antara jiran-jiran kita yang apa nih, yang non muslim, mereka adalah orang-orang yang kaya. Jadi kita tidak perlu merasa takjub. Karena mereka memang diberikan kenikmatan di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-24, wa numatti'uhum dalam surah Luqman ayat yang ke-24 ya, yang bermakna numatti'ukum qalilan summa natturruhum ila azabin alim, kalau tak silap. Okey, coba kita tengok ya dalam surah Luqman. Jadi supaya kita tidak merasa takjub nih kepada orang-orang non muslim, karena mereka itu adalah orang-orang yang kaya, sedangkan kita kebanyakannya adalah orang-orang yang miskin, biasa-biasa saja. Surah Luqman. Berapa surah Luqman ya? Wa numatti'uhum qalilan. Tengok ni. Ni ayatnya. Numatti'uhum qalilan summa natturruhum ila azabin ghalid. Yang artinya kami biarkan mereka bersenang-senang sementara atau sebentar. Yaitu ketika mereka berada di dunia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang sangat keras. Jadi inilah. Jadi kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, kita nih yang kebanyakan orang yang yang kebanyakan orang yang sederhana, tidak memiliki harta yang begitu banyak dan sebagainya. Kalau kita tengok ayat ini, numatti'ukum qalilan summa natturruhum ila adzabin ghalid. Sememangnya kita orang yang beriman itu memang serba kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ya, kami coba dalam surah Al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Itu pastilah akan berlaku kepada kita sebagai orang yang beriman. Kita akan diberikan kecobaan berupa kelaparan, kekurangan harta, berupa sakit, kematian dan sebagainya.
Yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Karena itu memang cobaan bagi orang yang beriman. Karena rumah kita yang hakikatnya adalah yaitu ada di akhirat, yaitu syurga. Inna ladaina ankala wa jahima. Ayat seterusnya ini menceritakan tentang siksaan bagi orang yang kafir dan menceritakan juga tentang keadaan hari kiamat. Tengok ni. Inna ladaina ankala wa jahima. Sesungguhnya kami memiliki belenggu-belenggu yang sangat berat, wa jahiman, dan siksa yang bergejolak. Ya. Inna ladaina ankala wa jahima, sesungguhnya kami mempunyai angkalan belenggu-belenggu, wa jahiman, dan siksa atau api yang berkobar, yang menyala-nyala. Jahiman iaitu api yang bernyala-nyala. Nah, kalau kita tengok ni dalam tafsiran dia, wa jahiman wajahiman wahiyya sa'irul muttarima, iaitu siksaan api yang menyala-nyala. Jahiman. Sedangkan angkalan maknanya adalah al-quyud, iaitu belenggu-belenggu atau siksa-siksa. Ya, angkalan ni boleh dia bermakna siksa ataupun belenggu-belenggu. Ini merupakan siksaan yang disediakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kekafiran. Jadi inna ladaina ankala wa jahima, sesungguhnya kami memiliki belenggu-belenggu, wa jahiman, dan siksa api yang menyala-nyala. Dalam ayat yang ke-12 ini menjelaskan tentang siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan tidak mempercayai Muhammad sebagai rasulnya. Maka mereka akan diberikan siksaan yang berupa belenggu-belenggu yang sangat berat. Kemudian mereka akan disiksa dengan api yang sangat bergejolak, yang sangat panas sekali. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Di antara siksaan mereka, wa ta'aman, dan makanan. Dza ghussatin, yang menyumbat, ya, yang menyumbat bagian tekak. Dza ghussatin, yang menyumbat bagian tekak. Menyumbat itu maksudnya dia tidak boleh ke dalam, tidak boleh keluar. Nah, jadi bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang kafir, maka mereka nanti di dalam neraka akan diberikan sebuah makanan, di mana makanan itu hanya berada di dalam tekak saja. Tidak dapat keluar dan juga tidak dapat masuk ke dalam perut. Jadi ini merupakan siksaan yang sangat pedih, ya, yang akan membakar tekak mereka atau kerongkongan mereka. Wa ta'aman dza ghussatin, ya. Jadi ghussatin di sini maknanya adalah tekak atau kerongkongan. Jadi makanan yang mereka makan itu hanya berada di kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam perut dan tidak boleh keluar. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, dan siksa yang sangat pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban makila. Nah, ni tengok ni. Yauma tarjuful ardu, di waktu bumi dan gunung bergoncang. Tarjufu di sini maknanya bergoncang. Ya, yauma maknanya hari atau di hari. Tarjuful ardu wal jibalu, bumi dan gunung bergoncangan. Jadi tarjufu di sini maknanya bergoncang. Diambil daripada fi'il madhi rajafa yarjufu. Bergoncang. Tarjufu di sini merupakan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Huruf mudhari'nya di sini adalah ta. Menggunakan ta. Kenapa di sini menggunakan ta? Karena fa'ilnya terdiri daripada isim mu'annas. Jadi tarjuful ardu wal jibalu, bumi dan gunung saling bergoncangan.
atau saling bergoncang. Perkataan al-ardu maknanya bumi, al-jibalu maknanya gunung atau gunung-gunung ya. Al-jibalu gunung-gunung. Ini merupakan jamak daripada jabalun. Jabalun sebuah gunung, al-jibalu gunung-gunung. Nah, jadi cara menterjemahkan ayat ini, yauma tarjuful ardu wal jibalu, ya, di waktu atau di hari bumi dan gunung-gunung itu bergoncang. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Jadi yang dimaksud yauma tarjuful ardu wal jibalu di sini merupakan hari kiamat. Merupakan hari kiamat. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan pasir mahilan yang berterbangan. Wa kanatil jibalu, dan gunung-gunung itu, ya, wa kanatil jibalu kasiban, dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan pasir. Kasiban di sini bermakna tumpukan pasir. Kita tahu tumpukan pasir itu kan? Nah, macam itulah. Kasiban tumpukan pasir mahilan yang berterbangan. Jadi ketika nanti berlakunya hari kiamat, bumi dan gunung-gunung ini saling bergoncang. Bergoncang semua. Dan gunung-gunung di waktu itu, dari saking dahsyatnya goncangan-goncangan, ya, maka gunung tersebut kemudian menjadi tumpukan pasir. Menjadi sangat kecil, sangat lembut. Menjadi pasir lah. Itu dari saking dahsyatnya hari kiamat. Ya. Semuanya akan berterbangan. Yang asalnya gunung itu menjadi kuat, keras, karena datangnya hari kiamat gunung itu menjadi seperti pasir. Nah, ketika itulah bumi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semuanya dalam keadaan datar karena telah hancur. Manusia hancur, ya, tumbuh-tumbuhan hancur, haiwan hancur semua, gunung pun, batu pun, semua hancur, maka bumi ketika itu menjadi datar. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna arsalna, inna sesungguhnya kami, arsalna ilaikum, kami mengutus kepada kamu, yaitu kepada orang-orang musyrikin, ya, rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, yang menyaksikan perbuatan-perbuatan kamu, kama arsalna ila fir'aun rasula, kama arsalna, seperti mana kami mengutus, ila fir'aun rasula, seperti mana kami mengutus seorang utusan, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Nah, inna sesungguhnya kami. Setiap perkataan inna maknanya adalah sesungguhnya kami. Arsalna, kami mengutus. Ya, arsalna di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan nun mutakallim, ya, dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Ya, dengan mutakallim ma'al ghair. Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus. Kami yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bermakna bahwasanya yang berkata ini adalah orang ramai, bukan. Tetapi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu agung. Jadi isim dhamir yang digunakan di sini adalah na, bukan dhamir mutakallim wahdah. Dia tidak mengatakan inni arsaltu, tetapi mengatakan inna arsalna. Sesungguhnya kami yang dimaksud adalah Allah. Bukan orang ramai, bukan kita semua, bukan. Nah, ini kenapa di sini menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum, kepada kamu semua, rasulan, seorang rasul. Perkataan rasulan maknanya seorang rasul.
Syahidan yang menyaksikan, yang mengetahui. Alaikum atas perbuatan kamu. Syahidan yang menyaksikan. Perkataan syahidan di sini merupakan isim fa'il dari fi'il madi syahada yashhadu. Syahada yashhadu fahuwa syahidun. Menyaksikan. Syahidun orang yang menyaksikan. Syahidan alaikum yang menyaksikan. Alaikum atas perbuatanmu. Kama arsalna seperti mana kami mengutus. Ini kita bertemu lagi dengan kalimat arsalna. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengutus. Kama arsalna seperti mana kami mengutus. Jadi cara menterjemahkan kama di sini seperti mana atau sebagaimana atau seperti apa kami mengutus. Nah, kalau mana aslinya adalah kama seperti apa. Tapi yang sesuai kama arsalna sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang utusan atau seorang rasul. Jadi kalau kita terjemahkan yang sesuai seperti mana atau sebagaimana kami utus seorang rasulan seorang rasul ila Fir'aun kepada Fir'aun. Ila Fir'aun kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa Fir'aun ar-rasula, maka Fir'aun ya. Asa di sini bermakna berdurhaka, mendurhakai. Ya, mendurhakai atau durhaka. Asa ya'si. Asa di sini bermakna durhaka atau mendurhakai. Ya, asa di sini merupakan fi'il madhi. Fir'aun di sini kedudukan dia menjadi fa'il daripada asa. Fa'asa maka dia mendurhakai atau durhaka. Siapa yang durhaka di sini? Fir'aun. Kepada siapa dia durhaka? Ar-rasula kepada rasul. Ar-rasula kepada rasul. Jadi kalimat ini terdiri daripada susunan fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Fi'ilnya, kata kerjanya yaitu asa, ya. Kemudian fa'ilnya atau subjeknya adalah Fir'aun. Kemudian maf'ulnya atau objeknya adalah ar-rasul. Fa'asa Fir'aun ar-rasula, maka Fir'aun durhaka kepada rasul itu, yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'akhadnahu maka aku siksa dia. Fa'akhadnahu akhdan wabila maka aku siksa dia, yaitu Fir'aun. Akhadna di sini bermakna kami menyiksa. Ya, bukan kami mengambil ya. Di antara makna akhada salah satunya adalah mengambil. Cuma di sini fa'akhadnahu maka kami siksa. Bermakna di sini menyiksa, bukan mengambil. Fa'akhadnahu maka kami menyiksanya, yaitu Fir'aun, akhdaw wabila dengan siksaan yang pedih atau yang keras. Akhdaw wabila dengan siksaan yang keras. Akhadnahu akhdaw wabila. Ya, karena Fir'aun ini dia tidak mempercayai Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempercayai Allah sebagai Tuhannya, tidak mempercayai Musa sebagai rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras. Wabilan yang sangat keras. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ. Ini untuk ayat yang ke-17 ini. Kita tengok dalam tafsiran dia. Ini. أي فكيف تخافون أيها الناس يوم يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. فكيف تتقون. Kalau kita tengok dalam terjemahan ini maknanya nih.
Untuk terjemahan dia, fakaifa tattaquna, dia bermakna melindungi atau menyelamatkan diri. Ayat yang ke fakaifa tattaquna in kafartum, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu. Jadi tattaquna di sini bukan bermakna bertakwa, ya. Ya, jadi terjemahan yang sesuai, bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu in kafartum, jika kamu tetap kafir, yaumay yaj'alul wildana shiba, kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Ya, jadi di sini fakaifa tattaquna, bagaimana kamu dapat melindungi atau menyelamatkan dirimu in kafartum yauman, jika kamu masih kafir atau berdusta, yauman, kepada hari, yaj'alul wildana shiba, yang menjadikan anak-anak itu beruban. Jadi tattaquna di sini maknanya menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan diri atau memelihara. Tattaqun fakaifa di sini bermakna maka bagaimana. Fa di sini bermakna maka, kaifa bagaimana, tattaquna kamu melindungi diri atau menyelamatkan dirimu, in kafartum, jika kamu masih kafir. In di sini bermakna jika. In kafartum, jika kamu kafir. Kafir terhadap apa? Yauman, kepada hari, yaj'alul wildana shiba, yang menjadikan al-wildana, anak-anak atau budak-budak, shiban, beruban. Kalau kita tengok dalam tafsiran dia, fakaifa takhafun ayuhan nas, wahai manusia, bagaimana kamu takut, ya, bagaimana kamu takut, yauman, kepada hari, yaj'alul wildana shiba, yang menjadikan budak-budak itu beruban, in kafartum billahi, jika kamu masih saja kafir terhadap Allah, walam tusaddiqu bihi, dan tidak membenarkannya. Ini merupakan tafsiran Ibnu Jarir daripada Ibnu Mas'ud. Jadi tafsiran di sini, bagaimana kamu itu takut kepada hari, di mana hari itu budak-budak menjadi beruban. Itu maksudnya hari kiamat. Karena hari kiamat, ketika datangnya hari kiamat, maka budak-budak yang belum balik itu semuanya akan beruban. Daripada saking dahsyatnya hari kiamat. Semua budak-budak akan beruban. Jadi katanya, bagaimana kamu itu dikatakan takut kepada hari kiamat, jika kamu itu masih dusta, masih tidak percaya kepada Allah dan tidak membenarkannya sebagai Tuhanmu. Ini maksudnya. Kemudian lagi, ini salah satu daripada tafsirannya. Kemudian lagi tafsiran dia, kaifa yahsilu lakum amanun min yaumi hadzal faz'il azim in kafartum. Yang dimaksud ayat yang ke-17 ini. Bagaimana kamu itu akan mendapatkan perlindungan, ya, daripada hari kiamat jika kamu itu masih kafir kepada Allah. Ini salah satu daripada tafsiran dia. Kemudian tafsiran yang kedua, kaifa yahsilu lakum taqwa in kafartum yaumal qiyamati wajhatumuhu. Bagaimana kamu itu akan mendapatkan ketakwaan jika kamu itu masih kafir terhadap hari kiamat. Ini bolehlah. Maksudnya lah. Semuanya maksud ini adalah betul. Tafsiran dia adalah betul. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wakilahuma ma'nan hasanun. Ya. Kedua tafsiran tersebut adalah sesuai, adalah bagus. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat yang ke-17 ini, macam mana atau bagaimana kamu itu, wahai orang-orang kafir, wahai manusia,
akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala jika kamu itu masih kafir kepada Allah. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu itu akan mendapatkan ketakwaan. Ya, akan mendapatkan ketakwaan jika kamu masih kafir terhadap hari kiamat. Itu yang kedua. Jadi tatakuna di sini bermakna takut juga. Bermakna takut. Fakaifa tatakuna, bagaimana kamu takut kepada hari yang menjadikan anak-anak itu beruban, in kafartum, jika kamu itu masih kafir. Jika kamu itu masih kafir. Tapi kalau kita tengok terjemahan ini, maka bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Berarti ini mengambil tafsiran yang pertama. Ya. Mengambil tafsiran yang pertama. Kaifa yahsilu lakum amanun min yaumi hadzal fazl al-azim in kafartum. In kafartum. Semuanya benar. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirun bihi. Langit itu menjadi pecah. Atau berbelah menjadi dua. Ini dari saking dahsyatnya hari kiamat. As-sama'u munfatirun bihi. As-sama'u, langit itu munfatirun, menjadi pecah atau terbelah bihi, karena yauma yaj'alul wildani shiba, disebabkan hari kiamat, kana wa'duhu maf'ula. Kana wa'duhu maf'ula adalah janjinya maf'ulan, pasti terlaksana. Kana wa'duhu adalah janjinya, yaitu janji Allah, maf'ulan, pasti terlaksana. Jadi as-sama'u di sini bermakna langit itu munfatirun, menjadi pecah. Munfatirun ini maknanya pecah atau terbelah. Diambil daripada fi'il madi infatara, yanfatiru, infitar, fahuwa munfatirun, menjadi pecah, menjadi terbelah. Ada ayatnya dalam juzuk 30 itu. Surah Al-Infitar. Idza as-sama'u infatarat. Ketika langit itu terbelah atau pecah. Ya. As-sama'u munfatirun bihi. Kana wa'duhu adalah janjinya. Wa'dun di sini bermakna janji. Ya. Hu di sini merujuk kepada Allah. Jadi wa'du di sini dimudhafkan atau disandarkan kepada isim dhamir hu. Wa'duhu, janjinya. Kana wa'duhu adalah janjinya. Maf'ulan, pasti terlaksana. Maf'ulan, pasti terlaksana. Maf'ulan di sini maknanya terlaksana. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menjadi kenyataan, akan terlaksana. Hari kiamat akan datang, ya, gunung-gunung akan meletus, akan hancur menjadi tumpukan pasir yang berterbangan, kemudian langit-langit itu akan menjadi terbelah, dan semua itu pasti akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Ya. Tidak mengingkari janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Inna kadihi tadhkiratun. Sesungguhnya ini, inna kadihi tadhkiratun. Sesungguhnya ini tadhkiratun adalah peringatan. Apa yang dimaksud hadihi ini? Yaitu ayat-ayat Allah, peringatan. Yaitu hari kiamat. Kemudian ancaman bagi orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadhkiratun merupakan tadhkirah, peringatan. Jadi tadhkiratun ini maknanya adalah peringatan. Ya. Jadi tazkirah, ya, tazkirah yang dikatakan dalam bahasa Melayu itu diserap daripada bahasa Arab. Tazkiratun. Tazkirah. Peringatan. Ya. Peringatan. Ya, peringatan. Tazkiratun. Faman sya'a, maka barang siapa yang menghendaki, ya, faman sya'a ittakhadha ila rabbih sabila.
Faman syaa, maka siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih sabila, maksudnya menghendaki petunjuk, ittakhadha ila rabbih sabila. Ya, nak tengok tafsiran dulu. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih sabila, niscaya ia akan menempuh jalan yang menyampaikan kepada Tuhannya. Ittakhadha ila rabbih sabila, niscaya dia menempuh. Ittakhadha ini di sini bermakna menempuh atau mencari atau menuju. Ittakhadha ila rabbih sabila, maka ia menempuh atau menuju, ya, atau menuju jalan yang menyampaikan kepada Tuhannya. Ittakhadha sabilan, menempuh jalan, ila rabbih, yang menyampaikan kepada Tuhannya. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Barang siapa yang berkehendak atau yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan yang menyampaikan kepada Tuhannya. Ila rabbih, yang menyampaikan kepada Tuhannya. Ila rabbih di sini, ila adalah huruf jar yang bermakna kepada. Rabbi adalah Tuhan. Rabbi di sini dimudhafkan kepada isim dhamir hi. Tuhannya. Jadi hi di sini merujuk kepada isim mana? Yaitu merujuk kepada man. Ila rabbih, kepada Tuhannya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah hi yang dimaksud di sini adalah man syaa. Sabilan adalah jalan. Ittakhadha sabilan, niscaya dia menempuh atau menuju jalan ila rabbih, yang menyampaikan kepada Tuhannya. Naam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung. Cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu ayat yang ke-20. Ini merupakan ayat yang terakhir, ya, dalam surah Al-Muzammil. InsyaAllah ta'ala. Naam. Apabila ada kebenaran, itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesilapan, itu datangnya daripada saya sendiri. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.